Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meidiana, NPM 221506163. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait Wireshark dan juga bagaimana cara melakukan ping ke device yang berbeda namun masih berada di satu jaringan yang sama atau satu network yang sama dan juga melakukan ping ke google.com. Nah, di sini saya menggunakan Wi-Fi cost. Nah, di sini saya akan langsung saja membuka di bagian Wi-Fi. Nah, saat kita buka, di sini dapat kita lihat banyak activity atau banyak aktivitas yang dilakukan oleh Wireshark. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat nomor, yaitu dia package keberapa. Kemudian ada waktunya juga, ada source, yaitu sumber dari mana package itu, kemudian terdapat destination, yaitu kemana package itu dikirimkan, terdapat protokol juga dan juga info atau apa yang dikirimkan oleh dari IP tersebut. Nah, langsung saja di sini misalnya kita lihat di nomor 767 ini dapat kita lihat di sini source IP-nya itu atau sumber IP-nya itu 192.168.100.49. Nah, ini tuh merupakan sumber IP-nya atau dari mana package itu dikirimkan. Nah, dikirimkan kemana? Dapat dilihat di destinasi, di destination. Dikirimkan ke device yang memiliki IP 52.168.117.173. Nah, dikirimkan ke alamat IP ini. Nah, apa yang dikirimkan itu dapat kita lihat di infonya, yaitu application data. Jadi, IP ini, IP 192 ini, dia mengirimkan application data ke eh, device yang memiliki alamat IP 52.168.117.173. Nah, saya rasa ya, itu dulu untuk penjelasan singkat terkait Wireshark. Nah, langsung saja kita masuk ke command prompt. Eh, kita masuk ke command prompt. Nah, di sini, di command prompt ini saya akan melakukan ping ke device yang berbeda namun masih menggunakan satu jaringan yang sama atau memiliki satu network yang sama. Di sini untuk device saya menggunakan handphone. Nah, di handphone ini saya juga menggunakan Wi-Fi yang sama dengan device laptop saya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan ping ke alamat IP dari handphone ini, yaitu 192.168.100.96. Nah, di sini saya enter dan dia akan melakukan ping di sini. Nah, dapat kita lihat di sini dia pinging atau melakukan ping ke alamat IP 192.168.100.96, yaitu ke device handphone saya dengan 36 bit data. Di sini dapat kita lihat dia melakukan reply sebanyak 4 kali. Di sini juga terdapat berapa bitnya dan juga waktu yang dibutuhkan. Nah, dapat kita lihat juga di sini keterangan ping statistiknya untuk IP 192.168.100.96. Nah, di sini terdapat keterangan package yang terkirim atau send itu 4 dan yang receive diterima itu juga 4. Di sini kita menerima 4 reply dari IP handphone saya. Nah, di sini loss-nya 0 atau kita menerima secara penuh semua package yang dikirimkan atau di-reply kepada device ini. Nah, jika dia lost, itu nanti dia akan tertulis request timeout. Jadi nanti kita tidak dapat menerima reply dari IP tersebut. Nah, di sini itu saja untuk melakukan ping ke device yang berbeda, namun masih menggunakan jaringan atau network yang sama. Nah, kemudian berikutnya di sini saya akan melakukan
ping ke Google. Di sini saya akan lakukan ping google.com minte. Nah, kenapa di sini saya menggunakan minte? Itu agar ping yang dilakukan, ping yang di-request, dan yang di-reply itu secara terus-menerus tanpa berhenti. Jadi untuk menghentikannya itu kita menghentikan secara manual, yaitu dengan Ctrl C. Nah, dapat dilihat di sini, jika kita tidak menggunakan minte, dia hanya akan mengirimkan 4 reply dari ping yang kita request. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan minte, dia akan melakukan request secara terus-menerus. Dan hasilnya dia juga akan mereply secara terus-menerus sebelum kita berhentikan sendiri. Nah, langsung saja di sini saya enter. Nah, jadi di sini dia melakukan ping ke google.com. Di sini terdapat alamat detail dari IP-nya dengan 32 bit of data, 32 bit data. Nah, di sini dapat kita baca request timeout. Nah, request timeout ini nantinya jika kita berhentikan, itu di keterangan loss itu akan bertambah 1. Nah, ini untuk yang ada di command prompt. Namun jika kita lihat di Wireshark, nah Wireshark ini kan dia terus berjalan dan kita juga dapat melihat banyak data yang dikirimkan, banyak package yang dikirimkan dan package yang diterima entah dari IP yang mana ke mana. Nah, jika kita ingin melihat hasil dari ping Google tadi, mungkin sedikit sulit karena dia juga bergerak dengan cepat kan. Jadi di sini saya akan melakukan filter saja agar yang muncul di Wireshark ini itu hanya hasil dari ping yang kita lakukan ke google.com tadi. Nah, di sini saya melakukan filter ke bagian protokolnya saja, di mana di sini saya apply as filter, kemudian selected. Nah, di sini jadi yang muncul itu hanya activity atau hanya package yang kita kirimkan dan kita terima dari Google, dari hasil kita melakukan ping ke Google. Nah, di sini dapat kita lihat, misalnya di sini. Nah, ini dia akan terus berjalan tanpa henti karena pingnya tadi itu saya tambahkan minte, jadi dia akan terus berjalan sebelum kita berhentikan secara manual. Nah, di sini contohnya, nah ini. Di sini saya melakukan request, reply, dapat kita baca di info, yaitu echo ping. Nah, contohnya di sini. Dia itu sudah ke nomor package yang ke 10.000 lebih, sudah banyak activity yang dilakukan di Wireshark ini kan. Nah, ini itu di nomor ke 10.000 lebih, dia itu source-nya dari 2001. Nah, 2001 ini itu sebenarnya detail alamat IP dari device laptop saya. Jadi di sini di 2001 ini dia 448A itu mengirimkan package ke destinasi 20014860, yaitu ke destinasi Google tadi. Ini merupakan detail alamat IP dari Google tersebut. Nah, di sini kita melakukan echo ping request. Kita melakukan request ping. Kita melakukan ping ke Google. Jadi, device saya dengan alamat IP ini melakukan ping ke destinasi atau ke alamat detail dari IP ini, yaitu IP Google. Nah, kemudian berikutnya dapat kita lihat dari detail IP 20014860, yaitu alamat detail IP dari Google itu, melakukan reply. Infonya dapat kita lihat dia melakukan reply dari hasil ping yang kita lakukan sebelumnya. Jika sebelumnya kita merequest, maka Google mereply dari yang kita request tersebut ke alamat IP kita, destinasinya. Dari sumber reply itu dari Google, dapat kita baca di sini detail alamat IP Google, dia melakukan reply ke destinasi, yaitu destinasinya alamat detail IP device saya sendiri, yaitu 20014488A. Nah, dia akan terus berulang replay request secara terus-menerus karena untuk
di command prompt-nya itu belum saya berhentikan. Nah, bagaimana jika saya berhentikan secara manual? Nah, di sini sudah berhenti. Nah, karena di sini saya berhentikan, maka di Wireshark-nya juga dia akan berhenti. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat package detail package-nya, ping statistiknya, package yang terkirim itu ada 224. Namun yang kita terima itu hanya 216 karena 8-nya hilang. Nah, yang hilang itu seperti saya katakan sebelumnya, itu dia akan bertuliskan request timeout atau gagal kita terima. Jadi dia akan dihitung sebagai hilang. Nah, di sini request timeout-nya itu terdapat 8 package. Jika dipersenkan itu dia terdapat 3% yang hilang. Nah, di sini sudah saya berhentikan, dia berhenti melakukan ping ke Google, sehingga di Wireshark, dia juga akan berhenti. Dia tidak melakukan request dan juga tidak menerima reply dari Google lagi. Nah, saya rasa untuk penjelasan terkait Wireshark secara singkat dan juga penjelasan bagaimana cara melakukan ping ke device yang berbeda namun masih menggunakan jaringan atau network yang sama, dan juga penjelasan singkat terkait cara melakukan ping ke google.com. Itu saja. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.